warga Kota Banjarbaru itu sangat melek politik. Para pemimpin kita masih dipegang boomer, sementara mayoritas yang merasakan akibat-akibat dari kebijakan yang diambil oleh pemimpin adalah mereka memilih Perdana Menteri interimnya setelah kerusuhan itu lewat Discord. Ruang Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di Ruang Podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Ruang ulasan tentang politik dan demokrasi, tempat singgahnya obrolan yang bermakna. Bersama saya Rizky Maisa dan saya Oktarina Sarare sebagai host di episode kali ini. Nah, Mbak Okta, kalau kita bicara nih ya tentang demokrasi itu saat kita suaranya didengar, saat kita memiliki hak untuk berpendapat dan juga memiliki ruang untuk dapat menentukan masa depan bersama. Terlibat ya Bu ya. Betul. Jadi bukan cuma soal pemilu 5 tahun sekali, tapi juga bagaimana kita itu memiliki keberanian dan juga peduli untuk ikut serta di dalamnya. Oke, sebagaimana yang kita ketahui sendiri, Indonesia ini menganut prinsip demokrasi Bu ya. Betul. Demokrasi di mana hal ini dicerminkan dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa pasal yang menjadi dasarnya kita ini menerapkan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah pasal 1 ayat 2 yang berbicara kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian juga ada pasal 2 ayat 1 bahwa MPR itu terdiri dari DPR dan DPD yang dipilihnya itu melalui pemilihan umum. Kemudian juga ada pasal 6A ayat 1 di mana presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian ada juga pasal 18 ayat 4 di mana kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu masing-masing sebagai kepala daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilihnya secara demokratis. Kemudian ada juga pasal 18 ayat 3 di mana pemerintah daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jadi pemilu dan pilkada kita itu mendasarkan kepada pasal-pasal yang ada di konstitusi kita yang itu telah jelas diatur begitu. Dan memang sudah diatur sedemikian rupa dari tadi kita selalu mendengar dipilih oleh rakyat. Betul. Gitu ya, dipilih melalui pemilu, semuanya secara sudah demokratis. Betul, karena gitu. memang negara Indonesia adalah negara yang demokrasi. Nah, untuk itu nih Mbak Okta, hari ini kita akan ngobrol nih tentang bagaimana demokrasi itu tumbuh, bergerak dan juga berkembang di Kota Banjarbaru khususnya, dan Betul. tantangan yang dihadapi serta peran KPU sendiri nih di dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Iya, jadi tema hari ini itu sangat menarik sekali. Betul. Karena kita berbicara bukan hanya sekedar teorinya bagaimana seharusnya, tapi kita juga berbicara bagaimana yang terjadi secara empirisnya begitu. Dan yang lebih menariknya lagi bukan hanya sekedar teori yang akan kita bahas, tapi kita akan juga membahas bagaimana sih langsung gitu ya di Kota Banjarbaru sendiri itu kita langsung akan mengulik dan mengobrol dengan narasumber kita yang memang terjun langsung nih ya sebagai penyelenggara pemilu di Kota Banjarbaru. Siapa ini Mbak Okta? Silakan disapa dan diperkenalkan kepada teman pemilih. Nah, ya teman pemilih, hari ini kita sudah ada kedatangan tamu dari internal kami sendiri, yakni Bapak Haris Fadilah SPD MPD. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru sejak tanggal 26 September 2025. Halo Bapak, gimana Pak kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik. Baik, senang Pak, ya. berada di sini. Iya, alhamdulillah. Bahagia Pak? Bahagia selalu diusahakan. Iya, selalu diusahakan. Nah, begini Pak, kita sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kita akan membahas mengenai perkembangan politik dan demokrasi di Kota Banjarbaru. Bapak sendiri kan sebagai Ketua KPU Kota Banjarbaru mungkin punya pendapat-pendapat atau hal-hal yang berkaitan ya dengan politik dan demokrasi seputar Kota Banjarbaru begitu Pak. Nah, sebagaimana yang kita ketahui Pak ya, Indonesia ini kan menganut
prinsip demokrasi. Yang itu sudah saya sebutkan tadi di awal, ada beberapa pasal-pasal dasarnya di konstitusi kita, di mana prinsip demokrasi ini kita upayakan semaksimal mungkin agar demokrasinya ini secara langsung begitu. Yang artinya masyarakat itu terlibat secara langsung. Adanya pasal di konstitusi ini itu kan memberikan amanat kepada negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengikut sertakan masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan politik maupun demokrasi yang nantinya akan menjalankan negara begitu Pak ya. Nah ini salah satunya adalah pendidikan demokrasi untuk masyarakat agar demokrasi itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, prinsip demokrasi secara langsung itu bisa kita cerminkan dari kegiatan-kegiatan apa di Kota Banjarbaru lah ya. Oke. Terlepas dari dinamika tafsir-tafsir politik dan hukum yang saat ini, tahun ini, di awal tahun 2026 ini yang sedang berkembang di Indonesia, ada wacana perubahan undang-undang pemilu dan juga pemilihan kepala daerah. Tapi untuk KPU Banjarbaru kita posisinya adalah pelaksana kan ya. Iya. Kita bukan regulator, betul. Kita bukan pembuat kebijakan. Jadi kita memposisikan diri menunggu perkembangan nanti di legislatif seperti apa. Namun secara general, kalau berbicara demokrasi, memang bisa difahami dari berbagai makna. Sederhana saja, kita membedakan sistem pemerintahan yang sama-sama demokrasi, tapi yang satu presidensial, satunya parlementer. Betul. Berbeda. Di mana bedanya? Bedanya di pemilihannya, Pak. Pemilihannya seperti apa? Kalau kita kayak kuliah lagi ya. Iya, Bu. Iya, kan kita nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Ngobrol ya, sambil apa? Salah satu tugas KPU kan di divisinya Ibu Maesa, pendidikan masyarakat kan. Jadi kita sambil kita sharing, sambil kita belajar bareng sama teman pemilih. Biar teman pemilihnya juga pelan-pelan belajar mulai dari demokrasi itu apa. Betul. Secara generalnya. Karena banyak sebenarnya arti-arti dari demokrasi ya Pak ya. Banyak. Ya tadi sekarang kalau kita diskusikan Indonesia parlementer apa presidensial? Presidensial dong. Kenapa disebut presidensial? Karena yang memimpin adalah presiden. Kalau parlementer? Kalau parlementer itu parlemennya Pak. Indonesia punya parlemen nggak? Punya parlemen, tapi yang mengepalai negara dan pemerintahan itu presidennya. Kalau di parlementer? Kalau di parlementer itu parlemennya. Kepala negaranya? Kepala negaranya adalah Perdana Menteri. Secara sederhana dari sisi bahasanya aja, ya tadi betul kata Mbak Okta, presidensial itu kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahnya juga presiden. Kepala pemerintahnya juga presiden. Dipilih langsung oleh rakyatnya. Iya, Chief of Executive dengan Head of State ya Pak ya. Betul. Nah, parlementer itu pemilihannya mereka tidak memilih siapa perdana menterinya. Yang mereka pilih partai politiknya. Nanti partai politiknya yang menentukan. Jadi siapapun partai politik yang menang, maka dia yang memegang pemerintahan. Makanya ada istilah dalam parlementer itu oposisi. Sementara di presidensial, sebenarnya istilah oposisi itu masih diperdebatkan. Karena di presidensial, bisa saja semua partai berkoalisi jadi bagian dari pemerintah. Tapi kalau di parlementer, partai pemenang jadi partai pemerintah, partai yang kalah otomatis jadi oposisi. Partai pemenang menunjuk menteri-menterinya. Mereka punya menteri-menterinya dari internal partai mereka sendiri maupun dari kalangan profesional. Bos para menterinya yang jadi perdana menteri dari partainya biasanya adalah pimpinan partai pemenang tersebut. Jadi kalau bicara langsung tidak langsung, kita bisa perdebatkan dengan sistem parlementer seperti di Inggris misalnya, apakah mereka memilih langsung kepala daerah, kepala negaranya? Debatable kan? Dibilang langsung, mereka tidak memilih nama.
Dibilang tidak langsung, ketika mereka memilih partai, by design, pimpinan partai pemenang akan jadi Perdana Menteri. Mereka tahu pasti si pimpinan partai A ini kalau menang yang jadi Perdana Menterinya. Itu langsung atau tidak langsung? Debatable kan secara permaknaan gitu. Tapi kurang stabil kali ya Pak ya kalau di parlementer. Kalau kita bahas tentang Iya. presidensialnya kan dia kekuasaannya itu terpisah, tapi dia tuh presidennya kuat dan posisinya tuh stabil. Iya. Salah satu alasan kenapa pendiri negara kita dulu tidak memilih parlementer karena waktu dulu ya tahun 1945 dianggap masyarakat Indonesia belum cukup secara SDM, secara pendidikan untuk memahami politik. Hampir 80% warga negara kita pada saat merdeka itu masih illiterate, masih tidak bisa membaca. Makanya awal pemilu kita memakai sistem perwakilan. Kita diwakilkan ke organisasi-organisasi yang dianggap mewakili masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang apakah sudah cukup pendidikan politik yang diperoleh oleh masyarakat? Apapun jawabannya, tugas KPU termasuk KPU Banjarbaru adalah terus melakukan pendidikan politik tersebut. Betul. Salah satunya lewat media ini kan Pak? Betul. Media ini juga salah satu bentuk pendidikan pemilih, karena kan bukan hanya sekedar kita tatap mata sebagai narasumber di universitas, di sekolah yang selama ini sudah dijalankan oleh KPU, tapi lewat media sosial yaitu podcast ini juga ada pendidikannya juga. Makanya kita selalu memberikan informasi-informasi yang informatif gitu ya Pak ya, yang bisa diperoleh oleh teman pemilih. Balik lagi ke Banjarbaru ya, Oke. seperti pertanyaannya Mbak Okta sama Ibu Maesa tadi. Di Banjarbaru secara SDM, secara kualitas penduduk, kita memang termasuk yang paling bagus di Indonesia. Kota Banjarbaru itu indeks pembangunan manusia namanya atau apa? Saya lupa, nanti koreksi Paling kalau tinggi salah. ya Pak ya di Lumayan paling tinggi untuk ukuran Kalsel. kota kecil gitu. Untuk di Kalimantan bahkan termasuk yang paling tinggi. Dan itu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi di Kota Banjarbaru. Menurut kita di KPU Kota Banjarbaru, warga Kota Banjarbaru itu sangat melek politik. Dan mereka berani menyuarakan Betul. ide-ide mereka, menyuarakan persetujuan maupun penolakan mereka terhadap apapun keputusan politik yang diambil baik secara nasional maupun secara lokal. Dari situ percakapan yang Bapak sampaikan itu justru malah menimbulkan bahwa sebenarnya demokrasi sendiri itu sudah hidup di Kota Banjarbaru. Dari dia melek tadi yang Bapak sampaikan, tidak lagi tahu hasil pemilihannya, tapi mulai dari proses pemilihan itu mereka tuh semua sudah melek gitu, sudah terbuka dan juga bisa mengkritik kalau memang ternyata ada kesalahan-kesalahan gitu ya Pak ya. Artinya memang demokrasi di Kota Banjarbaru sendiri itu sudah dewasa bahasanya gitu ya Pak. Betul sekali Bu Mai. Kedewasaan politik masyarakat Kota Banjarbaru itu dapat dilihat dari dinamika pilkada kita yang kita lewati tahun kemarin ya. Panas di pemberitaan, panas di debat-debat para ahli, panas sampai di Mahkamah Konstitusi. Tapi di Banjarbarunya, di masyarakat Kota Banjarbarunya ada aksi-aksi demonstrasi, unjuk rasa, ada kunjungan-kunjungan bahkan ke kita di KPU Kota Banjarbaru juga untuk menyuarakan ide-ide mereka, tapi tidak satupun kegiatan tersebut yang berujung pada anarkis. Betul. Bahkan setelah PSU, kita semua sudah selesai sama-sama menerima hasilnya. Move on ya Pak ya. Iya, salah satu kedewasaan politiknya terbukti di situ. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Memang belum sempurna gitu ya Pak ya. Maksudnya kita berbicara Kota Banjarbaru memang kan sempurna itu milik Tuhan Yang Maha Esa ya Pak Dan ya. Ibu Dorce. Iya, seperti itu.
Iya kan, tidak ada yang sempurna, tapi kita sudah mendekati gitu, karena demokrasi kita tuh sudah berkembang sekali gitu, sudah cukup dewasa, dan masyarakatnya juga sudah mulai peduli dengan prosesnya tadi gitu ya. Nah, kalau saya menyambung nih Pak dengan statement Bapak tadi, kalau Bapak lihat dengan perkembangan beberapa tahun terakhir mungkin ya, karena Bapak tadi sudah sedikit menyinggung tentang bagaimana politik dan demokrasi kita di Banjarbaru. Kalau Bapak lihat sendiri, bagaimana nih perkembangan politik dan demokrasi di Kota Banjarbaru beberapa tahun terakhir? Yang paling menyenangkan adalah orang-orang mudanya sangat bergairah. Boleh ya saya pakai kata bergairah? Boleh. Sangat semangat untuk terlibat dalam usaha-usaha pemahaman politik. Kita lihat saja banyak sekali komunitas-komunitas pemuda, mahasiswa, bahkan pelajar yang ingin mempelajari politik. Banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat politik, walaupun kadang digabungkan dengan aktivitas kebudayaan ya, yang menyuarakan hal-hal terkait politik. Misal di lapangan MGR ya namanya ya, Minggu Raya, itu hampir setiap minggu ada aktivitas seni, sastra, pembacaan puisi, tapi tema-temanya selalu bersifat menyentuh kritik-kritik sosial dan politik. Ketika ada banjir, maka tema pembacaan puisinya adalah tentang bagaimana kita seharusnya memelihara alam. Ketika ada peristiwa femisida, ada wartawan perempuan yang jadi korban pembunuhan, ada mahasiswi yang jadi korban pembunuhan, teman-teman organisasi kemasyarakatan di Banjarbaru bikin acara budaya tapi dengan tema anti femisida. Itu saya hampir berani bilang dari seluruh daerah di Kalimantan Selatan ya, kita ambil Kalimantan Selatan saja, mungkin ada tapi tidak sebesar kegiatan di Banjarbaru, tidak serutin kegiatan di Banjarbaru. Itu adalah contoh bagaimana demokrasi berkembang di kota kita ini. Kita berani menyuarakan hal-hal yang kita anggap penting, hal-hal yang kita anggap perlu didengar oleh banyak orang. Itu sangat menyenangkan buat saya. Perkembangan demokrasi seperti itu sangat menyenangkan. Tidak hanya yang bersifat teoritis seperti kalau misalnya kita ada diskusi-diskusi peraturan, diskusi-diskusi undang-undang, tapi juga hal-hal yang langsung menyentuh ke masyarakat gitu. Sosiologisnya. Betul. Jadi demokrasi kan tidak hanya di ruang-ruang sidang kan. Betul. Demokrasi itu ideologi yang harusnya kita pegang sama-sama dimanapun kita berada. Bahkan di dalam rumah kita sendiri Betul. aja, itu adalah demokrasi yang paling sederhana. Paling Sederhana, kecil ya Pak ya. betul. Jadi kenapa saya selalu merasa bangga dengan kota Banjarbaru? Karena hal-hal yang seperti itu. Karena riak-riak demokrasi yang justru terjadi di akar rumputnya. Dan itu pasti akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pengambil kebijakan kan. Mereka pasti tidak bisa mengabaikan apa yang muncul dari bawah kan. Gitu. Karena pembangunan itu harusnya bukan hanya top down tapi juga dari bawah, didengarkan dari bawah dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan di atasnya. Dan tugasnya pengambil keputusan adalah ya mendengarkan aspirasi yang sudah disampaikan oleh anak-anak muda kita yang tadi Bapak bilang sangat antusias gitu. Kita di KPU Banjarbaru berharap sebagai penyelenggara pemilihan, sebagai penyelenggara pemilu, sosok-sosok pemimpin yang dihadirkan oleh pemilu dan pemilihan yang kita selenggarakan di KPU Banjarbaru adalah sosok pemimpin yang seperti itu, seperti yang Ibu Maesa bilang tadi, yang mau mendengarkan suara-suara di bawahnya. Nah sekarang Pak, kalau indikator nih yang paling terlihat untuk mengukur kualitas demokrasi di tingkat lokal, itu kan tadi
secara perkembangannya gitu ya, dari sudah banyak antusias anak-anak muda, sama halnya anak-anak muda tuh sekarang aktivis ya Pak, mereka tuh aktif gitu dari organisasi di kampusnya gitu kan ya. Nah sekarang kalau indikator yang paling terlihat Pak untuk mengukur kualitas demokrasi sendiri gimana tuh Pak di Kota Banjarbaru? Jadi ada adigium, ada semacam apa ya? Belum ada teorinya, tapi ada penggeneralisiran. Anak muda sekarang disebutnya Gen Z ya. Gen Z. Yang paling muda Gen Alpha. Alpha. Gen Alpha, Gen Z, yang usianya kayak bapak, kayak ibu. Nggak mau ya ibu dibilang gitu ya. Kayak bapak aja. Itu milenial, sebelumnya boomers. Iya nggak? Iya. Oke. Kayaknya Bapak boomers bukan sih Pak? Pertanyaan bapak dulu. Para pemimpin kita sekarang generasi apa? Yang sekarang duduk di kursi kepemimpinan kita. Kira-kira mayoritasnya generasi apa? Di atasnya milenial harusnya sih ya. Boomers dan milenial kayaknya Pak. Karena kalau milenial itu kan setelah tahun 90 kan. Oke. Donald Trump itu 70, hampir 80. Jinping itu 70-an. Si Putin juga 70-an usianya. Itu masuk mana? Boomers kan Pak. Boomers kan? Oke. Yang sering jadi motor penggerak aksi demonstrasi ketika ada sesuatu yang dirasa perlu disampaikan, itu siapa biasanya? Yang demonstrasi di bawah. Gen Z. Gen Z, teman-teman mahasiswa. Betul. Iya nggak? Iya. Kenapa ada generalisasi seperti itu? Kenapa para pemimpin kita masih dipegang boomer, sementara mayoritas yang merasakan akibat-akibat dari kebijakan yang diambil oleh pemimpin adalah Gen Z dan Gen milenial. Milenial. Iya nggak? Memang secara global, internasional, ada keluhan dalam tanda kutip dari pemerhati politik. Ini generasi boomers belum bersedia menyerahkan estafetnya ya. iya Tongkat tidak mau estafet ini. mengestafetkan Kepemimpinan. kepemimpinannya. Kita tidak bilang kepemimpinan boomers jelek, tapi sangat penting memahami perlunya transisi ilmu dan juga transisi kekuasaan yang tidak melalui paksaan. Indonesia berkali-kali ganti rezim harus lewat pertumpahan kerugian yang tidak sedikit. Dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru ke reformasi, belum smooth, tidak, transisi kekuasaan tidak selancar yang kita harapkan. Tidak hanya di Indonesia, di banyak negara seperti itu. Kalau ditanya indikator apa yang jadi patokan untuk bilang demokrasi sudah berjalan, paling terlihat gitu. paling terlihat itu kalau orang mudanya tidak alergi politik. Kalau menurut saya ya, kalau menurut Bapak, kalau orang mudanya tidak alergi politik, dan di Banjarbaru itu sekali lagi sudah terjadi. Tidak alergi terhadap Betul. politik. Bahkan mereka antusias sekali. Iya, di Amerika Serikat sendiri beberapa tahun sebelum ini ya, itu alergi orang muda terhadap politik tinggi. Dilihat dari data pemilih mereka, itu di pemilu mereka yang terakhir, pemilih yang menggunakan hak pilihnya itu masih mayoritas milenial dan boomers. Gen Z-nya banyak yang abstain, banyak yang apa bahasa Indonesianya golput. Oh, golput. Iya, itu kalau di Amerika bahkan mereka bilangnya mereka negara demokrasi paling bagus sedunia, iya kan. Tapi anak mudanya beberapa tahun yang lalu ya masih sangat abai terhadap politik. Dan justru mayoritas negara maju seperti itu karena mereka merasa gue nggak milih, hidup gue oke-oke aja gitu. Kebanyakan masih kayak dijamin gitu. Ketika kualitas hidup satu negara menurun, itu yang bergerak pasti orang mudanya. Yang paling terbaru di Nepal kan,
itu luar biasa. Mereka memilih Perdana Menteri interimnya setelah kerusuhan itu lewat Discord. Saya nggak yakin ada boomers yang tahu Discord itu apa. Tapi mereka memilih Perdana Menterinya lewat Discord. Itu keren banget gitu. Banjarbaru menurut saya tidak kalah keren. Anak mudanya. Betul. Dan salah satu tugas kita di KPU Banjarbaru adalah mendampingi teman-teman, mendampingi anak-anak muda itu untuk terus mau belajar dan tidak alergi politik. Dan tidak anti politik gitu. Tidak ya, Pak, anti ya? politik. Karena aktifnya anak muda di Kota Banjarbaru itu terlihat seperti sebelumnya kita sudah menghadirkan basis dari pemilih pemula sekaligus dengan perempuan, Pak, dari mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat. Beliau adalah salah satu yang aktif di dalam organisasi kampus, ya, dan organisasi. Selain anak muda, demokrasi juga ditentukan bisa dilihat dari aktifnya kaum perempuan. Betul. Seperti yang sekarang nih, kita di sini di podcast ini, alhamdulillah saya minoritas. Iya, karena 2 lawan 1 ya, Pak. 2 lawan 1. Dan itu hal yang perlu disyukuri karena berarti di Banjarbaru ya, di Banjarbaru tidak ada kendala untuk kaum perempuan terlibat aktif di demokrasi. Dan tidak diskriminatif juga. Tidak artinya iya, memang suara betul. perempuan itu bisa didengar. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikhususkan untuk Perempuan. meningkatkan keterlibatan perempuan gitu. Dan Bapak pernah ngasih contoh sewaktu Bapak terlibat dengan teman-teman di BBC itu punya kebijakan setiap kali mereka mengadakan acara, narasumbernya itu harus lebih banyak perempuan. Kalau bisa semuanya perempuan. Dan itu kebijakan tertulis. Reporternya, wartawannya, ketika mereka merekrut, itu diprioritaskan perempuan. Di Banjarbaru, saya bahkan belum pernah mendengar ada diskriminasi yang nampak. Misalnya, ada statement, saya tidak dipilih jadi A atau jadi B karena saya perempuan. Di Banjarbaru belum pernah terdengar seperti itu. Dan kita bahkan sekarang punya kepala daerah perempuan kan, Betul. ya kan? Dan itu hal yang menurut saya selain juga sebagai indikator perkembangan demokrasi di Banjarbaru, adalah hal yang sangat patut disyukuri. Amerika tuh nggak pernah punya presiden perempuan loh. Amerika Serikat nggak pernah punya presiden perempuan. Kita pernah nggak? Ada. Pernah. Kita Ibu pernah. Megawati. Kurang keren apa Indonesia? Kurang keren apa Banjarbaru? Wes. Aplaus dulu Jadi nih. bangga nih Bu ya, jadi Iya dong, warga Banjarbaru. Kita cinta sih udah Iya. lahir dan besar di Kota Banjarbaru. Dan Betul. salah satu podcast ini juga untuk mensyiarkan gitu ya betapa keren ya Kota Banjarbaru seperti yang Betul. disampaikan oleh Ketua KPU kita nih hari ini. Nah, KPU sendiri nih Pak, kan dia punya peran strategis ya dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas dari kehidupan masyarakatnya. Nah, sebagai penyelenggara pemilu sendiri Pak, KPU tuh memiliki tanggung jawab kan untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan itu berjalan secara luber dan jurdil. Nah, untuk itu apa nih Pak peran KPU sendiri dalam menjaga kualitas di tingkat lokal? Sebenarnya itu bukan lagi peran ya, itu sudah jadi keharusan gitu. Kewajiban. Iya, kewajiban. KPU harus menjaga pemilihan pada track yang sudah ditentukan oleh aturan-aturan yang dibikin oleh legislatif kita gitu. Ketika sudah ada aturannya kita jalankan gitu. KPU di Banjarbaru, KPU Kota Banjarbaru juga tentu selalu membuka diri untuk dialog-dialog dengan siapapun yang merasa berkepentingan untuk memberikan masukannya, untuk memberikan kritikannya. Kita tidak pernah menutup diri. Dan yang saat ini kita lakukan sekarang termasuk salah satu upaya dalam menjaga integritas lembaga dengan membuka jalur komunikasi seluas-luasnya termasuk melalui podcast ini kan ya.
Kita Betul. juga sudah terus aktif di media sosial, kita juga selalu menjalin hubungan baik dengan teman-teman akademisi kampus, kita juga menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan media, kita rutin ketemu teman-teman media, berkomunikasi. Walaupun untuk saat ini belum ada tahapan pemilihan ya, belum ada tahapan pemilihan, tapi tidak berarti kerja-kerja KPU berhenti kan. Kita punya banyak sekali tugas di divisi perencanaan data informasi. Kita melakukan pendataan pemutakhiran data pemilih di divisinya Ibu Maesa, sosialisasi pendidikan pemilih. Kita juga terus menjalin komunikasi dengan teman-teman partai politik dalam posisi yang seimbang, menyampaikan info-info yang mungkin mereka perlukan. Teman-teman partai politik juga memberikan masukan-masukan yang dianggap bisa bermakna bagi KPU Kota Banjarbaru. Kita juga ini Pak ya, menjalin hubungan yang baik juga dengan NGO atau organisasi masyarakat Betul, sipil. iya. Dan kita membuka komunikasi seluas-luasnya seperti yang disampaikan oleh ketua tadi lewat kolom komentar kita. Jadi kalau memang teman pemilih ingin kami membahas tentang apa, atau teman pemilih mau tahu lebih dalam nih terkait tentang tema-tema tertentu, mungkin bisa di kolom komentar kita di YouTube atau di Instagram ya Pak. Dan kita sangat memberikan apresiat gitu kepada teman pemilih yang sudah aware nih dengan kerjanya KPU selama ini. Betul. Gitu ya Pak ya. Hal sederhana yang juga menyenangkan buat KPU Banjarbaru itu seringkali ada teman-teman kita di kampus atau adik-adik kita di SMA, SMK, SMP yang sedang melakukan pemilihan OSIS, pemilihan pimpinan BEM atau DEMA sekarang namanya, mengajukan permohonan pinjem alat peraga, kotak suara, bilik suara ke KPU. Itu juga salah satu hal yang menyenangkan buat kita, karena itu juga artinya mereka belajar berdemokrasi dari dini. Dalam lingkup kampus dan Betul, sekolah ya. betul. Artinya kan udah tidak anti politik ya Pak. Betul. Sudah partisipasinya Setidaknya naik nih, gitu. Ketika mereka pinjem peralatan itu, mereka tahu, oh di sini kantor KPU loh gitu. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan, ternyata mau ke sini bisa nih ternyata gitu. peraganya gini. Iya, kita ngobrolnya gini, iya. gitu. Udah nggak sabar nih tahun berapa ya gitu. Iya kali ya, Pak. Kalau betul. anak-anak SMA kan pasti Iya. udah pengen banget tuh. Jadi kayak tidak dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan gitu. Betul. Justru Pak jangan salah loh, kalau politik kampus itu justru juga seperti politik beneran Iya. gitu. Seperti Iya. Intriknya ya. Iya, Kota Banjarbaru betul. seperti seluas itu gitu ya. Karena dulu kan saya juga aktif tuh di politik kampus. Jadi bagaimana kita mencari koalisi, Betul. kemudian menghadapi oposisi itu benar-benar kita pikirkan. Jadi itu ya salah satu pembelajaran lah ya dalam lingkup kampus begitu. Nah, Bapak kan tadi sudah ada menyinggung sedikit tentang kepercayaan publik ya Pak. Nah, di tengah dinamika politik lokal saat ini gitu ya, tantangan yang paling berat nih apa yang dihadapi KPU dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik? Tantangan selalu ada ya, dan berat tidaknya itu tergantung dari bagaimana kita mencari solusinya, memitigasi potensi-potensi masalah yang mungkin muncul dari tantangan tersebut gitu. Cuma kalau saat ini saya pikir tantangan yang jadi prioritas KPU Kota Banjarbaru untuk dicari solusinya sama-sama itu adalah menjaga kepercayaan publik. Betul. Dalam beberapa waktu terakhir, dalam 1 tahun terakhir, alhamdulillah, menurut kita di KPU Kota Banjarbaru, kepercayaan publik terhadap KPU Kota Banjarbaru terus meningkat. Tadi dibuktikan dengan banyaknya teman-teman NGO, banyaknya teman-teman akademisi yang menjalin komunikasi dengan kita, gitu kan. Tantangan lainnya itu adalah misinformasi di tengah arus informasi yang sangat cepat di era sekarang.
Kalau dulu ya, beberapa tahun yang lalu itu disinformasinya masih berupa tulisan. Orang bikin hoax itu masih dalam bentuk tulisan. Sekarang di eranya AI, video, foto yang tidak sebetulnya terjadi, Dipotong gitu Pak itu ya. nampak sangat nyata, Betul. nampak sangat seperti aslinya. Padahal buatan dari AI. akal imitasi, ya kan? Sekarang istilah Indonesianya akal imitasi kan, sama-sama disingkat AI gitu. Iya. Iya, saya cenderung menyenangkan melihat kreativitas bahasa Indonesia untuk mencari kata-kata yang sama Kata-kata seperti lain. itu. Iya. Sama. Tapi intinya selain menjaga kepercayaan publik, kita juga menghadapi tantangan di sisi pendidikan pemilih itu adalah mengcounter disinformasi, misinformasi yang muncul dari penggunaan teknologi yang tidak tepat seperti itu. Walaupun sebenarnya sama aja ya. Dulu hoaxnya, kalau zaman sebelum internet, hoaxnya dalam bentuk surat. Itu zaman saya masih muda, walaupun sekarang saya masih muda ya, tapi dulu zaman saya masih Oke. muda. Sekarang Baik. jiwanya Bu yang muda. Kalau umur nggak bisa dibohongin Pak. Itu ada surat namanya surat tanpa nama dikirim ke random alamat. Isinya itu Kayak surat kaleng gitu ya Pak? surat kaleng, betul. Isinya kalau tidak diteruskan ke 100 orang kamu akan menderita. Oh iya, saya dulu sempat itu di SMS. Oh Iya, habis itu SMS. Perkembangan Kalau teknologinya dulu, SMS, iya. Waktu zamannya Bapak muda, itu bener-bener masukin dalam kaleng kayaknya nih Oh. Bapak. Kalau zaman kita mungkin udah kayak di Lewat SMS digital. atau Iya, Iya. terus ketika awal-awal Facebook, hoaxnya lewat tulisan-tulisan di Facebook. Sekarang hoaxnya sudah berupa produk gitu, sudah berupa video, sudah berupa Foto, dan foto, suara juga. suara bahkan lagu saja kan sudah ada, sudah Betul. banyak sekali produk AI kan. Betul. Itu tantangan bagi KPU Kota Banjarbaru dalam melakukan pendidikan pemilih gitu. Takutnya kita menyuarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang kita anggap benar, tiba-tiba counternya muncul, tapi counternya justru tidak benar karena dia memanfaatkan teknologi yang sekarang ada gitu. Nah, itu masih sangat perlu pemikiran untuk mengatasinya seperti apa. Karena emang menurut keyakinan saya dan menurut pendapat saya ya Pak, kalau kepercayaan publik itu kan sebenarnya menjadikan fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi, dan itu sebenarnya tidak bisa kita bangun secara instan. Gitu, Betul. karena seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa kritikan atau mungkin pandangan masyarakat terhadap KPU akhir ini sudah mulai bagus gitu ya. Nah itu kan tidak bisa terjadi semudah kita membalikan telapak tangan gitu ya Pak Betul. ya. Iya, satu-satunya cara adalah kita menunjukkan kita bekerja sesuai aturan, Dengan sebaik-baiknya dengan Pak ya. sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya demi masyarakat Kota Banjarbaru. Memang goal akhirnya demokrasi kan kesejahteraan masyarakatnya kan. Iya betul. Ngapain berdemokrasi kalau masyarakatnya tidak sejahtera kan? Betul. Ujung akhirnya kesejahteraan masyarakat. Nah ini Pak, tadi kan Bapak menyinggung sedikit tentang kemajuan era digitalisasi kita begitu Pak ya. Memang banyak netizen itu yang kritis begitu ya, yang memang mengkritisi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang menyalahgunakan AI tadi. Itu kan Pak akan sedikit banyaknya berdampak kepada kepercayaan publik kepada demokrasi kalau mereka tidak bijak begitu ya dalam menyikapi konten-konten yang ada. Artinya dari situ nanti akan timbul orang-orang yang tidak percaya kemudian golput nih Pak, tidak mau memilih. Nah kalau bahaya golput sendiri menurut Bapak itu seperti apa Pak? Golput abstains ya kalau kita bilang biasanya ya. Saya tidak bilang bahayanya,
dampaknya saja ya. Dampaknya, Dampaknya bisa kita maknai positif, bisa kita maknai negatif. Tapi dalam hal ini kita sebut saja dampak. Salah satu dampak yang bisa muncul dari pilihan kita untuk tidak memilih, pilihan pemilih untuk tidak memilih, legitimasi hasil pemilihan itu akan dianggap rendah. Contoh misalnya satu negara punya 100.000 pemilih. Ketika yang datang ke TPS hanya 30.000 orang, terus si pemenang pemilihan dapat suara 20.000 orang, dia secara de jure, secara aturan tetap menang. Betul. Tapi secara de facto-nya Pak ya. Secara de facto-nya dia hanya dapat 20% suara. Iya kan? 80.000-nya tidak Betul. memilih. Suara yang tidak terwakilkan. Betul. Iya. Tapi apakah itu negatif atau positif? Itu bukan posisi kita menilainya. Itu posisi teman-teman akademisi, itu posisi teman-teman peneliti untuk menilainya. Tapi contohnya di situ. Tidak memilih juga salah satu ekspresi politik sebenarnya kan. Betul, iya. Iya kan? Walaupun tadi ada dampak-dampak yang perlu dipertimbangkan. Selain dianggap melemahkan legitimasi hasil pemilihan, tidak memilih juga berarti kita menyerahkan pilihan ke orang lain. Karena kita tidak menggunakan hak pilih kita, maka keputusan akhir ada di orang yang menggunakan hak pilihnya. Apakah kamu bersedia menyerahkan wewenang untuk menentukan jalan hidup bernegaramu ke orang lain, yaitu pilihanmu gitu. Jadi dengan tidak memilih, kamu mempersilahkan orang lain untuk memilih buat kamu kan. Ya, itu salah satu dampaknya juga. Dan yang terakhir, bagi hitung-hitungan teknisnya adalah golput itu bikin unexpected ya, tidak terduga. Voting outcome-nya tidak terduga, hasil akhirnya kadang tidak terduga. Hasil akhir yang tidak terduga itu selain mempengaruhi secara politik, juga sangat mempengaruhi secara ekonomi. Investor, pengusaha itu tidak menyukai hal-hal yang tidak terduga. Betul. Mereka tidak suka surprise gitu. Yang pasti-pasti aja. Betul. Dan kalau investor dan pengusaha tidak suka, ekonominya terganggu, dampaknya juga ke masyarakat kan. Betul, kesejahteraan masyarakat Iya. Pak, ya. Tapi sekali lagi saya tidak bilang itu ekses negatif. Betul. Tapi itu adalah dampak yang bisa saja dipahami positif kok. Karena gue nggak setuju sama pemerintahan yang sekarang. Gue golput. Gue mau si pemimpin yang sekarang legitimasinya rendah. Ya nggak apa-apa, positif buat dia gitu. Iya, iya. Ya kan? Jadi tidak bisa dipandang positif negatif, tapi dampaknya kemungkinan seperti itu. Lebih kepada pilihan sih ya Pak, maksudnya Betul. yang bersangkutan memilih untuk golput dengan pemikirannya sendiri, Mm-mm, silakan. mm-mm. Tapi kalau kita pikirkan kembali gitu ya, dengan kita golput itu sebenarnya kita yang rugi gitu. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalau kita tidak memilih artinya kita menyerahkan nih gitu. Pada saat nanti outputnya mau tidak mau, kamu harus setuju dengan output tersebut karena kamu tidak memilih. Yang rugi sebenarnya adalah diri kamu sendiri, rakyat itu sendiri gitu. Oke, jadi itu tentang golput tadi tuh Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri Pak, makna demokrasi yang ideal itu bagaimana Pak? Sekali lagi, demokrasi itu umbrella term ya. Dia mencakup sangat definisi yang sangat luas. Tapi kalau ditanya untuk Kota Banjarbaru yang idealnya seperti apa, demokrasi ideal di Banjarbaru bagi Kota Banjarbaru menurut saya itu adalah demokrasi yang inklusif, semua orang berhak terlibat, damai, demokrasi walaupun berisik tapi nggak boleh rusuh. Betul. Karena Ya. demokrasi memang harus berisik Pak Demokrasi ya. harus berisik. Seperti yang selalu disampaikan Ketua di Iya. setiap Iya, karena
kultur Indonesia itu terganggu dengan keberisikan gitu. Nggak boleh kalau demokrasi gitu. Demokrasi itu harus berisik. Kalau kamu merasa berhak bersuara, orang lain juga berhak bersuara dan itu akan berisik. Tapi nggak apa-apa, selama tetap pada aturan-aturan yang berlaku, tapi tetap damai gitu. Jadi idealnya demokrasi tadi 1 inklusif, 2 damai, dan yang ketiga bermartabat. Bermartabat itu artinya bisa banyak hal. Bisa kalau dari sisi pemilih menghindari money politics. Dari sisi peserta Yang dipilih ya Pak ya? Yang dipilih adalah menyediakan pilihan yang memang juga bermartabat. Macam-macam bisa. Jadi intinya kalau menurut saya demokrasi ideal di Banjarbaru inklusif, damai, Bermartabat. Dan itu pun menjadi pengingat bagi kita semua kalau demokrasi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Iya. Gitu ya, Pak, ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup nih acara podcast kita hari ini ya, Bokta. Menurut Bapak nih, jika demokrasi di Kota Banjarbaru itu diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, nah menurut Bapak apa nih kunci agar perjalanan itu tetap berada di jalur yang benar? Kalau kita ibaratkan ini perjalanan di jalan raya, satu pengemudi saja yang patuh aturan tidak cukup. Harus semua pengemudi patuh pada aturan. Saya nyetir, saya taat aturan, ada orang lain di depan saya tidak taat aturan, potensi celakanya tetap tinggi. Karena tidak ada komitmen bersama untuk mematuhi aturan. Jadi menurut saya sekali lagi kuncinya adalah komitmen bersama pada aturan, 1, pada nilai kejujuran, 2, dan yang terakhir pada kepentingan publik. Karena sekali lagi saya bilang berdemokrasi tanpa end game-nya yang berupa kesejahteraan masyarakat, ya ngapain? Betul. Iya kan? Karena memang tujuan negara itu adalah Mensejahterakan masyarakat. Dan dari perbincangan kita hari ini ya, Mbak kita dapat belajar nih dari Bapak Haris sebagai Ketua KPU Kota Banjarbaru bahwa demokrasi itu tidak berhenti di bilik suara. Betul. Tetapi hidup dalam partisipasi, kesadaran, dan juga kepercayaan masyarakat. Betul. Demokrasi tidak hanya prosedural, tapi juga substantif. Harus ada isinya. Kalau cuma sekedar prosedural, secara aturan selesai, tapi substansinya ternyata tidak membawa perbaikan apa-apa, ya berarti masih ada yang harus diperbaiki. Oke, Pak, sebelum saya tutup acara podcast kita hari ini, mungkin Bapak ada closing statement dulu nih ke teman pemilih yang sekarang lagi menyaksikan tayangan kita. Pesannya, harapannya mungkin Bu ya. Di gitu. tahun 2026. Oke. Bapak pribadi tidak punya statement personal, tapi Bapak mau ngutip ucapan dari omnya Bapak, Barack Siapa Obama. Oh, Om Bapak Barack Obama ternyata Bu. Baru tahu kita ya. Iya. Oke, kita bacakan kutipan dari Presiden Obama saja yang secara singkatnya begini. Sambil baca ya karena di bahasa Inggris. Boleh, silakan. It's fair to say that 80% of the world's problems involve old men hanging on who are afraid of death and insignificance, and they won't let go. They build pyramids and they put their names on everything and they get very anxious about it. Jadi menurut Obama 80% masalah di dunia itu melibatkan old men hanging on. Old man hanging on itu old man yang gak mau pensiun karena ketakutan terhadap kematian dan merasa ketidakberartian, dan mereka bikin piramid, bikin proyek-proyek besar untuk setidaknya merasa bisa menjadi abadi. Kita pikirkan aja maknanya apa,
Betul. Dan apa kaitannya dengan demokrasi, dan mungkin kalau masih ada yang ingin kita bicarakan, Bapak bersedia diundang di podcast-podcast ini. Oke, Alhamdulillah. kita catat ya. Nanti kita atur jadwal lagi Nanti dengan, kita akan cari tema ketemu yang dengan lain Bapak yang lagi. lebih menarik, Bu ya. Betul. Oke, terima kasih ya Bapak sudah Iya, meluangkan sama-sama. waktunya. Bu Maisa, Mbak Okta. Terima kasih banyak nih Pak ya atas informasinya, pendapat, dan kita kayak kuliah lagi Betul. Bu ya. Dan semoga teman pemilih juga nggak bosen ya Iya. dengerin hari ini tema kita. Karena belajar tema pelan-pelan. hari ini itu sangat menarik. Kalau Betul. kita berbicara tentang demokrasi dan politik itu kayaknya 1-2 jam itu tidak bisa habis Bu ya. Betul. Karena memang sangat kompleks begitu. Sesuatu yang menarik bukan hanya kita dapat di bangku kuliah, tapi di podcast ini mudah-mudahan tersampaikan gitu ya ilmunya ke teman pemilih yang ada di Betul. rumah. Saya Rizky Maisa dan Saya Oktarina Sarare. pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.